banyak peraturan, diantaranya adalah patah tangan yang berhubungan dengan hal ini adalah dengan penyembah jaganat, yaitu kaum sabara. Kaum sabara adalah pemelihara babi. Sementara kalau penyembah kan biasanya menghindari pemeliharaan pada binatang, dalam artian karena takut pengaruh terikat gitu ya. Pertanyaannya, kenapa kaum sabara memelihara babi dan apa fungsi babi dalam pemujaan jaganat? But what we know about the worshipper of Jagannath, the Sabaras clan, they look after the pigs. So what is the function of the because usually as a devotee we should not take care of any animal because we are worried will become attached. Yeah. So why then the Sabara family they look after the pig, and what is the function of the pig in worship pig Jagannath? The Sabara Vishwavasu was not dealing with pigs. Vishwavasu was not dealing with pigs. Vishwavasu was completely vegetarian. But they are Sabara, the other huntermen, Tamil society, they were doing. Ya, tapi Wiswawasu ya adalah tidak melakukan, ya tidak ada hubungan dengan pemeliharaan babi, ya ataupun sebagai pemburu yang lainnya, ya, dan dia sepenuhnya vegetarian. Memang kaum Sabara yang lainnya, mereka karena hidup di daerah hutan, mereka hidup dari berburu. Vishwavasu was worshipping Nilamadava. Ya, sedangkan Wiswawasu sebagai seorang Brahmana di kalangan para Sabara, mereka memuja Nilamadawa. Bahkan dia bukan seorang Brahmana, tapi dia memuja Nilamadawa. Vishwavasu was hunterman, but he was serving Nilamadava with love. Ya. Wiswawasu adalah juga ya merupakan bagian daripada keluarga ya, dan seorang pemburu juga, tapi dia memuja Nilamadawa dengan cinta kasih. So therefore, nothing is there to deal with these pigs. Ya, karena itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ya pemeliharaan babi atau memburu babi dan sebagainya. But the Brahmana that take care Bhagavan Jagannath, Lord Jagannath with the rules and regulations. But Vishwavasu was not following any rules and regulations. He was just serving Nilamadava with the Lord. Ya, memang para Brahmana yang memuja Jagannath, mereka memuja si Jagannath dengan ya sesuai dengan aturan dan peraturan yang mengaturnya. Tapi Wiswawasu memuja Nilamadawa dengan cinta kasih tanpa mengikuti aturan dan peraturan. When Nilamadava came to Jagannath Puri and he was installed by Indrajumna and getting worshipped by Brahmanas, that time Nilamadava allowed Vishwavasu family to do seva only for 1 month. Ya. Dan ketika Nilamadawa ya, dibawa ke Jagannath Puri, kemudian dipuja di sana dan dipuja oleh para Brahmana, ya, dan kemudian keluarga daripada Wiswawasu ini diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan selama 1 bulan dalam 1 tahunnya. This Vishwavasu family, they do seva puja during the resting period of Jagannath. Dan ya, keluarga Wiswawasu ini diperkenankan untuk melakukan pelayanan ya di Puri kepada Sri Jagannath pada saat Sri Jagannath ya lagi mengasuh. The family of Vishwavasu they call Daitapati. Ya, keluarga daripada Wiswawasu ini disebut sebagai Daityapati. The ancestor of Vidyapati Brahmana, they are called Panda. Ya, dan keluarga adik perempuan daripada Vidyapati yang disebut sebagai Panda. From Snana Purnima day onwards until Jagannath comes back to Jagannath Mandir,
the Daitapati, they take care of Jagannath. Jadi mulai dari Senandar Yatra, setelah Senandar Yatra sampai saat Sri Jagannath kembali ke altar, ke singgasana beliau di Tempel Jagannath, yang selama itulah Daitapati ini yang melayani Sri Jagannath. Jagannath, when goes to Gundicha temple, that time again Panda, this Daitapatis and sister, they take care. Dan ketika Daitapati, they take care. ya, dan ketika Sri Jagannath berada di Gundicha, ya, mandir, maka kembali lagi ya Daitapati dan Ponda ini yang melakukan pelayanan sepenuhnya pada Sri Jagannath di sana. Therefore, that time Jagannath was not offered any food. Ya, dan ketika itulah Sri Jagannath tidak pernah dipersembahkan makanan-makanan yang dimasak. Vishwabasu was not offering any food to Nilamadava. Ya. Ya, karena Wiswawasu ketika dia memuja Sri Nilamadava, mereka tidak pernah mempersembahkan makanan ataupun boga yang dimasak. One is Vidhi Purvak Seva. Yang pertama ada yang disebut sebagai Vidhi Purvaka Sewa, yaitu melakukan sewa dengan aturan dan peraturan yang ketat. One is Prema Seva. Yang kedua disebut sebagai Prema Sewa, pelayanan yang didasarkan atas cinta kasih rohani. Vishwabasu was rendering seva to Nilamadava with all love. Ya, dan Wiswawasu mempersembahkan pelayanan kepada Nilamadava dengan prema, dengan cinta kasih. Later on, the Pandas, they used to serve Jagannath with Vidhi and Vidhan. Dan kemudian setelah itu, ya, para Ponda mempersembahkan pelayanan kepada Sri Jagannath dengan Widhi dan Widhan. So there is no question of being Vidhi. Ya, jadi tidak ada hubungan dengan masalah babi. Ada yang lain? Silakan. Babi. Tangan terhadap umat Tuhan, wanita dalam para pernyataan bahwa itu dengan komitmen seperti itu, mohon dijelaskan tidak bisa mengerti tentang tidak ada dalam In the class, we want to mention that there is no fast rule and regulation in chanting the holy name. But when we chanting this holy name, we got initiation. Yeah. Also mentioned that have to follow 4 principle and 10 offenses, namaparan like that. So what is the between these two statements look like contradiction. So what is the meaning of don't have any rule and regulation to chanting the holy name? If you chant the holy name and you allow Kali to enter into your mind, then you cannot continue your chanting. Ya, kalau ketika kita mengucapkan nama suci, kita membiarkan Kali juga masuk ke dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa mengucapkan nama suci secara murni. In order to continue our chanting, Mahaprabhu has given some the doors by which Kali can enter. Mahaprabhu tried to bolt it off by following these 4 regulations. Dengan kalau ketika kita mengucapkan nama suci, kita memberikan Kali untuk masuk ke dalam diri kita, maka akhirnya kita tidak bisa melanjutkan pengucapan nama suci itu. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, jadi kita juga diberikan pintu gerbang di mana Kali itu bisa masuk. Tapi oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, pintu gerbang untuk masuknya Kali itu sudah dikunci. If you try to drive the boat, row the boat, without lifting the anchor, the boat will never move. Seperti contoh yang kedua, kalau orang berusaha untuk berlayar memakai perahu ataupun boat, tapi jangkarnya belum ditarik ataupun tidak dicabut jangkarnya, maka perahu itu ataupun boat itu tidak akan pernah bisa bergerak. Following 4 regulated principles means you are lifting the anchor so that your boat can move nicely. Ya, mengikuti 4 prinsip artinya, ya, ketika kita mengucapkan nama suci itu, artinya kita mencabut jangkar supaya
perahu ini bisa berjalan dengan baik, berlayar dengan baik. If we will have the name offenses, then we will never get the love of Krishna. Dan yang kedua, berkaitan dengan nama suci ini, ya, kalau kita mengucapkan nama suci, tapi masih melakukan kesalahan ataupun nama aparat, maka kita tidak akan pernah mencapai Krishna Prema, kita kasih rohani Tuhan. So minimum we should try to not to commit offenses and follow four regulative principles and chant holy name. Then we can go back from that to our head and develop love and the lotus feet of Bhagavan Krishna. Karena itu kita diberikan aturan minimum, yaitu bersama dengan mengucapkan nama suci, kita harus mengikuti 4 prinsip dengan penuh ketaatan, menghindari 10 kesalahan ini. Kalau kita melakukan seperti itu, maka dengan mudah kita bisa pulang ke dunia rohani dapat mengembangkan cinta kasih rohani Tuhan, yaitu Krishna Prema. So this is not that rules regulation which we are following to do puja seva puja. Ya, jadi tidak dalam pengucapan nama suci ini, ya, 4 prinsip dan 10 kesalahan itu tidak diartikan sebagai aturan dan prinsip yang kekal sebagaimana yang berlaku untuk pemujaan arca. Why we are chanting the holy name? Ya, untuk apa Anda mengucapkan nama suci? We want to re-establish our relationship with Bhagavan Krishna. Karena kita ingin menghubungkan kembali, mendekatkan kembali hubungan kita bersama Bhagawan Sri Krishna. And that we can do by love only. Dan itu yang hanya dapat kita lakukan hanya dengan cinta. So only we should develop loving relationship with Bhagavan Krishna by chanting the holy name without committing any offense. Ya, karena itu hubungan kembali bersama Sri Krishna akan bisa tegak, hubungan itu bisa intim kembali kalau kita mengucapkan nama suci Krishna dengan penuh cinta kasih dan terbebas dari kesalahan. Ada pertanyaan yang mengkritik untuk tidak terjadi aparat kepada murid-murid Srila Maharaj. Jadi ada seorang penyawa saudara Seburwana di Padanggala yang mengestablish dirinya seperti kita maklumi semua menjadi guru untuk tidak melakukan aparat terhadap saudara seguru Maharaj dan murid-murid berbeda suami. Di manakah sewajarnya sikap yang layak, yang pantas bagi penyebab pada seksi berpredikat? Yes, one question, because one of so-called Guru dan disciple, Damodar Pandit in Padanggala, he would declare himself as a spiritual master or something, in order to avoid the apparent offenses toward the disciple of the Guru Maharaj. So how we have to deal or to behave with it. Who makes guru? Siapa yang bisa membuat guru? Only guru can make guru. Krishna can make guru. Hanya guru yang bisa menjadikan seorang guru, ada Krishna yang bisa membuat orang menjadi guru. In India there are so many types of gurus are there. Di India juga banyak sekali jenis-jenis atau tipe-tipe guru. If someone will follow blind man, then he will have to fall into this deep dark well. Ya, kalau orang mengikuti orang buta, pasti dia akan sama-sama terjerumus dalam sumur gelap. So we have so many advanced spiritualists, advanced senior devotees, gurus, sannyasis. They are considering who can become guru. Ya, kita mempunyai banyak sekali rohaniwan, murid-murid Srila Prabhupada yang sudah sangat maju sekali. Mereka lah yang bisa menentukan ataupun mempertimbangkan siapa yang
berhak ataupun pantas untuk menjadi Who seorang has guru? qualification to become guru? Siapa yang memiliki kualifikasi untuk menjadi guru? We cannot make ourselves guru. Kita tidak bisa membuat diri kita menjadi guru. Then we are creating really very chaotic condition in our society. Ya. Kalau itu yang terjadi hanya akan menimbulkan kekacauan di masyarakat kita. Kalau mau jadi guru gede, There guru are guru nanti. so many guru drubas are there. Guru druba means sugar guru. Ya. Ada banyak sekali yang disebut dengan guru beruang. Guru druba. Guru berubah. Ya, guru beruang. Ya. Sugar guru. Artinya guru yang palsu. So if we will follow that guru druba, then we will become guru sisya. Sisya also sugar sisya also. Ya. Jadi kalau kita mengikuti guru beruang, maka kita juga menjadi sisya beruang ataupun beruang sisya gitu. Where is the link? Sampradaya link must be there. Where is the link? Parampara link. Di mana hubungan paramparanya di sana? Kan harus ada hubungan. Ataupun jadi beruang guru gitu. See, there was we heard about this Radharaman there. We have heard about Radharaman there, the great sannyasi, great sadhu. But one time he just informed his disciples to chant the name Hare Krishna, Hare Ram, Bhajanitaya Gaur Radheshyam. And he said that he got this mantra in dream. That sampradaya is very popular in our Odisha and Bengal. But they have no chance in Mayapur. They cannot enter into Mayapur. Mayapur is Mahaprabhu's place. How they can enter into Mayapur with this wrong mantra? This is a wrong mantra. Jadi ada juga seorang sannyasi Radharaman Maharaj, ya, seorang sadhu sannyasi yang sangat terkenal, sangat hebat. Kemudian suatu hari menyuruh murid-muridnya untuk mengucapkan Hare Ram, Hare Krishna, Radheshyam. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Nitai Gaur Nitai Gaur Radheshyam. Ya. Jadi kemudian dia ditanya, dari mana dapat mantra? Saya mendapatkan mantra ini dalam mimpi gitu. Ya. Dan mereka tidak mau, setelah itu mereka tidak mengucapkan maha mantra lagi, hanya mengucapkan ini Hare Krishna, Hare Rama, Gaur Nitai Radheshyam, Nitai Gaur Radheshyam gitu. Dan ini hanya terkenal di daerah Orissa, di Jagannath Puri juga ada. Ya, tapi mereka ini tidak bisa masuk ke Bengal. Karena di Bengal itu keajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat kuat, sangat ya. Mereka patuh semua. There are so many arguments with other sannyasis, other gurus. Ya, And finally he said, no, this is my mistake. Ya. Dan kemudian banyak terjadi argumentasi perdebatan mengenai mantra itu dengan guru dan sannyasi yang lainnya. Akhirnya dia mengakui bahwa ini adalah kesalahannya. So he left his body, therefore his followers, they are not giving up this mantra. Ya, dan walaupun setelah ya sannyasi ini meninggalkan badannya, tapi murid-muridnya tidak pernah meninggalkan mantra ini, mereka terus mengikuti. Bahkan waktu ini saya di Jagannath Puri, they chanted this mantra. No, it's there because he said that he will change that mantra, but he could not do because he left his body. So therefore his followers still follow. Ya. Jadi karena muridnya sudah diperintahkan untuk mengucapkan mantra itu, tapi setelah perdebatan itu dia meninggal, dia tidak bisa belum sempat untuk memperbaiki ataupun menarik perintah itu. Karena itu terus sampai sekarang pun ya mantra itu masih diucapkan. Prabhupada, he set this GBC body, governing body, that is his setup, Prabhupada's setup. Ya, Srila Prabhupada telah membentuk badan pemerintahan ISKCON ini disebut GBC body, badan GBC. Did GBC body give recommendation to Damodar Pandit to initiate disciples? Apakah ya GBC telah memberikan rekomendasi kepada beliau itu untuk menginisiasi? So that means he has never got any approval from Prabhupada Ji Maharaj to become guru.
Ya, artinya dia tidak pernah mendapatkan persetujuan ya dari Srila Prabhupada untuk dia menjadi guru. Well, he might be doing by his own. We should not go to him. We should not encourage anyone to discuss about him also. Ya, karena itu abaikan saja gitu. Ya, biarkan dia melakukan apa senangnya sendiri gitu. Dan kita tidak perlu dia mendiskusikan dia dan tidak perlu juga menyuruh orang untuk datang ke sana. When Siddhartha Maharaj was in the planet, he told me to go and tell him to just follow. I tried my best, but he didn't listen to me. Ya, dan ketika Siddhartha Maharaj masih ada di planet ini, Guru Maharaj sudah berulang kali, kamu datang ke sana, berkasih tahu dia supaya berada di jalur yang benar begitu. Tapi dia kan memang apa buta ataupun otaknya orang. Kita tidak pernah mau berubah gitu. He Karena is stubborn one. You cannot understand it. kepalanya agak keras. He is not associating with sadhu guru, so how he will understand this thing? Dia tidak pernah bergaul dengan sadhu guru, bagaimana dia bisa mengerti hal ini? He is himself sadhu, himself guru. So why will associate with others? Karena dia sendiri dia sadhu, bahkan turun dari entah dari mana gitu, batu gede, dan kemudian dia sendiri guru, dia sadhu, dia tidak perlu bergaul lagi dengan sadhu guru yang lain. 97 I was there in his house. So I saw his behavior towards Kavichandra Maharaj. His Holiness Kavichandra Maharaj. Iya. It was very Tahun painful for me. Therefore I said to Sudharananda, I cannot stay here. Please can you arrange in your home I can stay, where I can stay here. They say offenders. He is very much offender to sadhu guru. Ya. Dan tahun 97 beliau masih ingat, ya beliau menginap di sana, tapi apa yang dilakukan oleh ya beliau yang mulia itu, ya dia melakukan kesalahan yang besar pada ya Guru Maharaj, pada Srila Kavichandra Swami. Dan itu karena itu beliau tidak Guru Maharaj tidak mau lagi tinggal di sana dan menyuruh saya, oh ajak saya pergi dari sana, tinggal di kalau kamu saja gitu. Maharaj was tolerant, he stayed, but I came out. Ya. Guru Maharaj dia sangat toleran, tetapi ya Guru Maharaj tidak bisa tahan di sana karena itu harus pergi dari sana. I telephoned to him and called him, and I take my plane and I came out. Kemudian beliau nelpon saya, beliau sudah ketika saya sampai di sana beliau sudah kopernya sudah di luar ya, tinggal meninggalkan tempat itu. He is committing offenses, so much offenses. Dia telah banyak melakukan kesalahan. He doesn't know that he will never get any touch of Krishna in his life. Dia tidak tahu, tidak mengerti dirinya bahwa dia dalam hidup ini dia tidak akan pernah mendapatkan sentuhan dari Krishna. Mungkin nama, kemasyhuran, popularitas, ataupun uang dan sebagainya itu dia dapat. Kalau itu yang dia inginkan. We should not deal with him. Kita hendaknya jangan berhubungan dengan dia. Maka ada pertanyaan di masyarakat tak bisa saya jawab. Waktu acara Damodar Puja kita berikan penjelasan bahwa kita ordering dipa 4 putaran di kaki, 2 di pusar, 3 di wajah, lalu 7 seluruh badan. Itu ditanyakan gimana penjelasannya bagus gitu dia. Saya nggak pernah nanya saya berjanji bukan bisa tanyakan bagi kepada diri guru kami yang itu saya akan sampaikan ke dia. Mohon dijelaskan atau penjelasan barangkali tentang putaran-putaran pipa itu. Terima kasih. Here's a question. When they do Damodar Puja around with the people, sometimes with the public, and asking the people to offer ghee lamb to the deity, to be 4 time to the lotus feet, 2 time for the level, and 3 time to the head, and then 7 time to the whole body like that. And then after it get instruction like that, then the people asking, what is the meaning of that? Why should be that? And then he cannot answer, and he already promised to asking that
to get answer from any guru or sannyasi coming. So what is the meaning for 4, 2, 3, 7 times like this? I cannot say 4, 2, 3, 7. But one thing I can say that the deep offering, by the deep offering or arati offering time, we concentrate our mind and the lotus feet of Krishna. And then every person slowly it goes up and we see whole body. This way we meditate. By the lamp we can see very clearly picture of Bhagavan. So therefore we are offering 4 times, 2 times, 3 times and 7 times. The meaning is that we can very clearly see Bhagavan Krishna by deepa. And also the pujaris when they are doing, they can also see if there is something lacuna is there, lacking is there. Suppose somewhere the picket feather has fallen, or somewhere the bamsi, the flute is fallen. So they can see by the lamp, by the light. So they can correct it. That is one reason. Another reason is that we are getting the full picture of, full form of Bhagavan Krishna, and we develop loving relationship with him by offering the lamp. Jadi kita tidak akan menjawab perhitungan itu, matematik itu ya 4, 2, 3, 7 ya bodohnya ya. Dan itu sebenarnya adalah untuk mengajarkan kita bahwa ketika kita mempersembahkan lampu Gi ataupun dipa itu, kita adalah sedang diajarkan untuk meditasi, memusatkan pikiran kita seperti Ibu Kunti menyampaikan kita menyampaikan doa kepada Tuhan, kepada Siti Chaitanya Prabhu, kepada Krishna adalah mulai dari kaki Padma beliau. Nah, dari kaki Padmanya naik kepada pusat kepada wajah Padma beliau, kemudian keseluruhan bentuk daripada Tuhan. Ya. Kenapa kita mempersembahkan lampu? Ya, jadi dengan lampu itu supaya itu untuk menerangi bahwa kita mempunyai dengan meditasi dan mempunyai gambaran yang jelas tentang bentuk rohani beliau, supaya kita dapat mengembangkan cinta kasih rohani kepada beliau. Jadi itu sebenarnya maksudnya. Ya, jadi kalau kita bisa ya memusatkan pikiran kita dengan pada kaki Padma beliau, pada pusat beliau, pada wajah Padma beliau, dan kemudian pada keseluruhannya, ya mungkin tanpa memutar-mutar begitu juga bisa gitu. Ya, adalah supaya memusatkan pikiran kita. Dan kemudian yang kedua dijelaskan bahwa pujari ketika mempersembahkan Gi itu supaya mendapatkan gambaran yang jelas, apakah mahkotanya sudah terpasang dengan baik, apakah anting-anting beliau terpasang dengan baik, ataupun ada suatu kekurangan pada arca ataupun pada beliau, sehingga kalau ada kekurangan kita bisa menyempurnakannya lagi. Jadi itu maksud daripada mempersembahkan Gi itu, supaya kita mempunyai gambaran yang jelas tentang beliau. Terima kasih Maran atas situasi yang sangat indah. Saya punya pertanyaan, jadi sebagaimana dijelaskan tadi terkait dengan bagaimana kita harus mengikuti ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan bagaimana ada Radharaman Maharaj yang mengajarkan mantra lainnya. Dan seperti halnya di dalam kirtan, mungkin juga pengucapan nama suci Krishna juga diselangi dengan mantra-mantra lainnya seperti yang sering kita dengar sampai saat ini. Lalu bagaimanakah sebenarnya posisi dari mantra-mantra lainnya itu dalam kirtan dibandingkan dengan maha mantra yang memang seharusnya kita nyanyikan? Terima kasih. Thank you for your wonderful class. Like what you said before, like we have to stick with the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, and then how Radharaman they try to introduce one kind of mantra. And also, as we hear usually, like here in the kirtan, there are some kind of other mantra besides of Mahamantra Hare Krishna.
So what's the position of that mantra? Or is that we recommend that kind of chanting of other mantra beside of Hare Krishna Mahamantra in the kirtan? They say, Kirtan, you do Hare Krishna, Hare Ram, Nitai Gaur Radha. But Japa you can do Mahamantra. That they are saying. But in our line, Mahaprabhu's line, we do Kirtan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Same time also we do Japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. There is no difference. But he made difference. The Japa must be Hare Krishna Mahamantra, but Kirtan must be Hare Krishna, Hare Ram, Nitai Gaur Radha. So that deviation was there. It was not proper. It was not also told by Mahaprabhu. Mahaprabhu has never insisted this thing. Jadi Difference, he was making difference. Jadi Radha Raman Maharaj itu ya, mengatakan bahwa untuk kirtan dia menganjurkan untuk mengucapkan apa Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Rama, Nitai Gaura Radha. Itu untuk kirtannya katanya. Kalau japanya tetap mantra Hare Krishna. Sedangkan ya, itulah yang disebut sebagai penyimpangannya. Sedangkan kita kan baik japa maupun kirtan adalah mantra Hare Krishna. That is also rasa bhasa dosa. Itu juga disebut sebagai rasa Dosa is dosa. there. Ada kesalahan atau dosa. When we are saying Nitai Gaur, with that Nitai Gaur we cannot say Radhesha. Together we cannot do. When Nityananda is there, Radha should not be there. So that is called Rasabhasa dosa, one type of dosa. That is one. Jadi ini juga disebut mantra itu disebut rasa dosa karena kalau ada nitai goranga ataupun nitai ada di sana, maka Radhesya tidak ada di sana, Radhe tidak boleh ada di sana gitu. Therefore, we are not putting Nitai Gaur with Radha Krishna, same altar. Ya, karena itu di altar yang sama kita tidak boleh menempatkan nitai goranga bersama Radha Krishna jadi dalam satu altar yang sama. But they insisted this mantra, this chanting this name, Nitai Gaur Radha, Hare Krishna, Hare Ram, Nitai Gaur Radha. This is having dosa. Tapi mereka memperkenalkan mantra itu, jadi itu juga mantra yang tidak tepat karena ada rasa basa di sana, ada percampuran rasa yang tidak nyambung gitu. Is mantra there or just kirtan? In the kirtan somehow, sometimes there are some kind of variation. Some kind of variation, like we chant other mantra beside Hare Krishna Mahamantra, like Vande Krishna Nanda Kumar, or other kind of Krishna's name. Actually, of course, there is Krishna, that is Krishna's name, but not that Hare Krishna Mahamantra. Is that like recommended, or is that any position of the These are all recommended by Vaishnavas. Vaishnava Acharyas, they have recommended this. We are not creating ourselves, we are not manufacturing any mantra. Already this is there by the Acharyas from the Thakur, who were empowered by Mahaprabhu. They have compiled so many songs and we are chanting their songs. It's okay. But this was actually Radharama, or later, he did himself. This is not also, this is not correct also. The way it was compiled, the mantra was not correct mantra. Jadi, ya, kalau kita mengucapkan seperti mantra yang dikutipkan Vande Krishna Nanda Kumar, seperti itu ataupun mantra-mantra yang lain, karena itu direkomendasikan ataupun disusun oleh para Vaishnava Acharya, itu tidak ada kesalahan untuk mengucapkan itu. Tapi yang satu ini yang tadi yang diajarkan oleh Radha Raman Maharaj ini, itu jauh setelah itu, dan itu dikarang sendiri dan juga tidak pernah baik ataupun juga ada kesalahan daripada mantra itu.
Jadi yang maksudkan adalah itu. Tapi kalau mantra-mantra ataupun lagu-lagu yang diajarkan oleh para Waisnawa Acharya itu tidak ada masalah. Ya. Cukup. Sambung dengan pertanyaan dari Ibu Kesya tadi, di sana ada pemujaan arca dan para penyembah itu yang ikut dalam pemujaan di sana, apakah masih mendapatkan manfaat rohani dari ikut dalam pemujaan arca di tempatnya Ibu Marapanit tadi? You want to continue related this question, but the devotee there in Padangala is they're still also worshiping the deity. Is that the devotee who doing worship, worshiping deity, they also will get the spiritual benefit? Many in India also, many are doing deity worship. They are not following our line, but still they are doing deity worship. Some benefit they will get. Ya. Jadi di India juga banyak sekali orang memuja arca tidak mengikuti garis kita. Ya. Jadi pasti juga mereka akan kalau melakukannya dengan penuh cinta kasih, dengan cinta bakti yang baik, pasti ada manfaatnya juga gitu. Our goal is to get love of Krishna. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan cinta kasih Sri Krishna. That can be possible by chanting the Sudhanama. Itu hanya dimungkinkan kalau orang bisa mengucapkan Sudhanama, nama suci yang murni. And that pure name we are receiving for a pure devotee. Ya, dan nama suci yang murni itu, Sudhanama itu hanya bisa kita terima dari seorang penyembah murni pula. If the discipline line is not perfect, then how can chant Sudhanama? Kalau garisnya tidak sempurna, bagaimana dia bisa memberikan Sudhanama dan bagaimana sang murid dapat menerima dan mengucapkan Sudhanama? When we chant the name with the offenses, then we can get some dharma artha kama moksha. Kalau orang mengucapkan nama suci yang disertai dengan kesalahan, pasti mereka akan mendapatkan catur purusarta itu, dharma artha kama. That is not our main goal. Dan itu bukan tujuan utama kita. The main goal is to get the love of Krishna. Tujuan tertinggi, tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan cinta prema itu ataupun cinta kasih We are Krishna. following the right parampara, right succession. Karena itu kita harus mengikuti parampara yang benar, garis perguruan yang benar, In order to get that love of Krishna. ya, dalam usaha kita untuk mendapatkan cinta kasih Krishna. If you will not follow the right parampara, right succession, then this is very far from us. Ya, kalau kita tidak mengikuti garis parampara yang benar, ya, garis perguruan atau garis yang benar, maka kita akan sangat jauh dari itu. Thank you very much. Itu kebenaran. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Nitai Gaur Premanande. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna